Yang pertama, beribadahlah di tempat yang sesuai, seperti ruang tamu, ruang keluarga, maupun ruang doa. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang rapi saat beribadah. Dan jangan lupa siapkan Alkitab maupun catatan untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Selama ibadah berlangsung, adik-adik diharapkan untuk terlibat aktif dalam ibadah. Demikian info dari Kamis Ceria. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom! Apa kabarnya? Adik-adik, meskipun kita di rumah saja, kakak-kakak percaya bahwa adik-adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan datang beribadah, memuji, menyembah, bahkan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan dapat hadir di tengah-tengah ibadah kami, hadirat-Mu dapat kami rasakan di tempat kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Masih semangat? Yes, 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 semangat! Mari kita nyanyikan lagu KASIH.
berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih buat sore hari ini kami boleh diberikan kehidupan, kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau lewat ibadah Kamis ceria. Terima kasih, saatnya kami siapkan hati kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini kepadamu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya sore hari ini? Saya percaya semuanya tetap sehat, tetap kuat, karena Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang satu kisah, tapi sebelumnya itu kakak mau kasih lihat dulu ini apa? Ini gambar hati. Ayo adik-adik, sebelumnya kita mau lihat dulu ini huruf apa? Pintar kak, ini huruf apa? A, ini huruf apa? S, ini huruf apa? I, ini huruf apa? H, kakak-kakak, ini dibaca apa? 1, 2, 3. Kasih. Wow, luar biasa ya. Jadi, kenapa kasih ini harus digambar di gambar hati? Artinya, kalau kita melakukan kasih, kita harus memulai dari hati kita. Luar biasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira kepada siapa ya kita harus berbuat kasih? Atau adik-adik, siapa yang kita harus kasihi atau sayangi? Pintar, sama papa, sama siapa lagi adik-adik? Wah, sama mama.
siapa lagi? Sama guru, pintar. Terus sama siapa lagi? Kakak. Masih ada lagi yang perlu kita kasihi atau sayangi? Ada saya dengar? Oh, sama orang yang sayangi kita. Wah, pintar semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ada satu kisah, yaitu seorang yang mengasihi sesamanya atau seorang yang mengasihi orang lain. Kisah ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Adik-adik yang sudah pintar membaca atau yang belum bisa membaca, nanti minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakan cerita ini. Dan kakak-kakak yang sudah bisa untuk membaca, nanti dibaca firman Tuhannya setelah ini. Jadi kakak mau cerita. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Sudah dapat semuanya? Kakak tidak baca, tapi kakak cuma mau ceritakan tentang kisah ini. Pada suatu hari, ada seorang ahli Taurat datang untuk mencoba Yesus. Anak-anak tahu apa itu ahli Taurat? Ahli Taurat itu yaitu orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu. Dia meneliti kitab-kitab Taurat, kitab-kitab suci seperti Alkitab. Nah, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh kehidupan yang kekal?" Wow, Yesus mendengar itu dan dia menjawab, "Apa yang kau baca di dalam kitab Taurat? Apa yang kau temukan di sana?" Orang ini berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus berkata, "Jawabmu itu benar. Pergi dan lakukanlah itu." Tapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah sesamaku manusia itu?" Yesus mulai bercerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanannya, dia ditemui oleh para penyamun. Wah, adik-adik tahu siapa penyamun itu? Penyamun itu para perampok, para pencuri. Wah, selama perjalanannya, dia bertemu dengan sekumpulan para perampok. Dan para perampok itu, dia mencuri, dia mengambil seluruh barang-barangnya. Dan bukan hanya sampai di situ. Setelah diambil barang-barangnya, diambil semua uangnya, diambil semua bajunya, barang bawaannya. Dia memukuli sampai luka-luka. Wow, kasihan sekali ya adik-adik. Saya pun juga kasihan. Sangat menyedihkan cerita ini. Sudah diambil barang-barangnya, dipukulin lagi sampai berdarah. Setelah berdarah, setelah dia tidak berdaya lagi, para pencuri atau para perampok ini, dia meninggalkan. Orang itu dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya. Sangat memprihatinkan adik-adik. Dan tidak lama kemudian, ada seorang imam. Seorang imam itu siapa? Seorang imam itu pada zaman itu adalah seorang yang bekerja di bait suci. Dia mengajarkan tentang kitab-kitab suci, yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Dia rajin beribadah. Dia melewati jalan itu. Tetapi seorang imam ini, dia hanya melihat dari jauh dan melewati dari seberang. Tidak ada satu pun yang
bertekad hatinya untuk menolong orang yang jatuh tadi di tangan penyamar atau perampok. Tidak lama kemudian ada seorang Lewi. Seorang Lewi itu seorang juga yang bekerja di bait suci, pelayan-pelayan Tuhan. Yang jelas dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika dia melihat orang itu, wah, dia hanya melewati juga dari seberang jalan. Dan orang yang ketiga lewat, ada seorang dari Samaria. Dia lewat dengan seekor keledainya atau seekor kudanya. Dia turun dari kudanya. Dia menghampiri orang yang lemah tadi itu, orang yang luka. Dia membersihkan lukanya. Dia membalut lukanya. Setelah dia balut, setelah dia bersihkan, setelah dia obati, dia menaikkan orang itu di atas keledainya atau ke atas kudanya dan mengantarnya ke suatu penginapan untuk dirawat. Luar biasa ya perbuatan seorang Samaria ini. Dan bukan hanya dikasih tinggal begitu saja di penginapan. Dia menemui pemilik penginapan itu dan berkata, tolonglah dirawat yang ini. Dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu untuk merawat dia dan membelikan kebutuhan yang diperlukan untuk orang yang jatuh di tangan penyakit tadi ini. Anak-anak tahu apa itu dinar? 2 dinar itu. Dinar itu mata uang orang Romawi pada zaman itu. Nah, kalau mata uangnya orang Indonesia apa anak-anak? Pintar sekali, rupiah. Ayo rupiah. Nah, dia serahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan dia berkata, rawatlah orang ini dan sekiranya masih kurang dari apa yang saya berikan ini, besok saya akan kembali untuk menambah lagi. Nah, Yesus berkata, dari ketiga orang ini, siapakah sesamamu manusia yang jatuh di tangan penyamun ini? Dia menjawab, orang yang sudah memberikan belas kasihan. Kata Yesus kepada ahli Taurat tadi, pergi dan perbuatlah itu. Puji nama Tuhan, luar biasa ya cerita ini. Jadi dari kisah ini, apa yang kita perlu lakukan adik-adik? Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita perlu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Baik itu orang yang suka sama kita maupun orang yang tidak suka sama kita. Baik itu orang yang benci kita, orang mungkin yang suka mengejek-ejek kita di sekolah, di lingkungan dimanapun kita berada, kita perlu mengasihi dia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat dan kepada semua orang bahwa mengasihi yang benar itu adalah yang dilakukan oleh seorang Samaria tadi kepada seorang Yahudi. Adik-adik tahu, seorang Samaria ini pada zaman dahulu dengan orang Yahudi, mereka ini bermusuhan. Orang Yahudi merasa diri mereka benar, mereka yang paling hebat, mereka yang sudah suci, mereka yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan orang Yahudi menganggap orang Samaria ini mereka adalah orang yang berdosa. Tetapi Yesus mengajarkan kita lewat orang Samaria ini bahwa mengasihi itu harus dengan ketulusan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Sekalipun itu musuh kita, kita perlu menolong mereka. Nah, mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk menolong, memberikan perhatian kepada mereka. Kita belajar dari imam dan orang Lewi. Mereka suka ada dalam rumah Tuhan. Mereka itu mendengar firman Tuhan setiap hari.
bahkan rajin beribadah. Ibadah pertama, ibadah kedua, wah dia ikut juga. Mereka tahu banyak tentang firman Tuhan. Bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi waktu mereka melihat orang yang jatuh ke tangan penyamun atau orang yang dirampok tadi, dia tidak punya hati, dia tidak punya tindakan kasih untuk menolong orang itu. Lalu Tuhan Yesus membawa kita untuk melihat bagaimana tindakan kasih yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Dia dengan begitu berbelas kasihan. Dia tidak mau tunggu siapapun. Dia tidak mau lihat, wah ini musuh saya. Dia melihat, dia membutuhkan pertolongan. Dia turun dari keledainya dan dia menolong orang itu, bahkan merawatnya sampai dia pulih. Mengasihi artinya apa? Kita perlu melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan itu kita jadikan sebagai pengetahuan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Tapi kita pun juga kasih kita kepada Tuhan harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Kita katakan kita orang yang beriman. Kita mau tunjukkan bahwa ketaatan kita contoh yang paling singkat. Kita pergi ke gereja dengan bawa kendaraan bermotor atau kendaraan mobil. Sampai di lampu merah, wah, harusnya kita berhenti. Kita menerobos saja. Nah, adik-adik, apa yang kita mau tunjukkan? Bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita suka melawan aturan-aturan yang ada dalam lingkungan di mana kita berada. Kita sudah tahu bahwa melawan arus itu, melawan arus harusnya kita lewat jalan kiri. Tapi karena kita mau cepat-cepat sampai di tempat, akhirnya kita putar balik melawan arus. Nah, itu contoh-contoh yang begitu yang harus kita perhatikan, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan juga harus kita tunjukkan lewat ketaatan kita pada aturan-aturan yang ada dimanapun kita berada. Nah, biar firman Tuhan ini kita boleh lakukan dalam hidup kita, bahwa kasih itu harus kita tunjukkan kepada semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan, oh dia dari suku A, saya dari suku B, dia dari agama A, saya dari agama B, dia orang yang tidak terlalu terpandang, saya kan orang bangsawan tentunya, saya orang kaya. Tidak boleh memandang seperti itu. Firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa kita perlu mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Hari ini kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kita melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi sama seperti seorang Samaria yang menolong semua orang yang ada di sekelilingnya tanpa harus membeda-bedakan? Atau kita masih sama dengan seorang imam dan seorang Lewi? Kita terlalu banyak tahu tentang firman Tuhan. Kita rajin beribadah. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di samping kita, di sekeliling kita, kita hanya menutup mata dan kita membelakangi. Nah itu, kita datang kepada Tuhan Yesus sore hari ini, buka hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mau berdoa. Ambil beberapa waktu, koreksi hati kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang menerangi hati kita sore hari ini dengan firman. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami sore hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau tidak melihat seberapa banyak dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus, tapi Engkau melihat kerinduan hati kami yang mau diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajari kami hari ini bagaimana kami harus mengasihi semua orang tanpa harus membeda-bedakan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau selama ini
kami Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan mengajar kami untuk kami mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Roh Kudus, mampukan kami tahu dengan kekuatan kami sangat terbatas. Kami tidak mampu, tapi kami percaya lewat Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengasihi musuh kami sekalipun. Kami mau sama seperti orang Samaria yang tidak melihat bahwa orang yang jatuh di tangan perampok ini adalah orang yang berasal dari Yahudi. Tapi kami mau melihat bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah kami sama-sama diciptakan di dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, Tuhan mampukan kami sekali lagi. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kami, karena kami taat melakukan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Haleluya, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan untuk ayat hafalan yang minggu ini diambil dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27. Jangan lupa adik-adik yang diberkati Tuhan, selesai ini dibaca kisahnya dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 30. Ingat, yang belum bisa membaca, ajak mamanya, papanya, atau kakak-kakaknya untuk membacakan kisah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky.